Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu sekalian, rahmat Allah. Tema kita 2 hari ini adalah terkait dengan wirausaha. Jadi kalau yang hari pertama memang terkait dengan sibakul, kemudian saya diminta ngisi materi terkait dengan wirausahaan, yang menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Jadwalnya sebenarnya dari jam 10, tapi karena tadi terlambat. Jadi kita setengah jam, maksimal banget 25 menit saja, karena saya juga hari ini ada jadwal khotib. Jadi setengah 12 insya Allah kita sudahi ya. Kalau nanti sebelum setengah 12 bisa selesai ya alhamdulillah. Oke, yang pertama Bapak Ibu sekalian perkenalannya. Perkenalan yang belum tahu, ini riwayat saya asli Sangiban, kemudian istri 1, Putri Asuti, anak 1, kemudian SD Jakarta 2, SMP 2 Merbah, kemudian SMTI yang punya putra SMTI mana kayaknya ada ya. Oh iya. Nah, saya dulu lulusan SMTI juga, langsung ke Propan waktu itu. Kemudian mulai nyambi jualan, itu saya nyambi jualan 2003, jadi 2 tahun bekerja di pabrik itu saya sudah mulai jual-jual. Jual apa saja yang bisa dijual waktu itu. Pernah jualan sendal jepit, pernah jualan lauri lapis, pernah jualan keripik nangka dan sebagainya, macam-macam. Tapi selama bekerja itu saya yang paling bagus penjualannya jual keripik nangka. Waktu itu saya ambil dari Bandung. Alhamdulillahnya dulu juga saya berhubungan itu dengan orang PKS di sana, orang Bandung itu, dan masya Allah itu saya sangat membekas sekali. Karena apa? Karena nggak pernah bertemu, nggak pernah telepon aja, nggak. Dulu waktu itu masih SMS-an. Jadi pakai SMS, tapi beliau itu percaya betul sama saya itu. Bahkan sampai saya ambil produknya belum dibayar, belum saya bayar, itu aja percaya. Mau ngirim, tapi saya juga amanah ya. Jadi ketika jualan itu laku ya saya langsung transfer gitu. Nah ini salah satu bekal untuk wirausaha kan itu ya, amanah. Jadi ya segimanapun kita ketika bekerja sama dengan orang ya harus benar-benar menjaga itu ya. Kemudian mulai mandiri saya 2008 itu resign dari perusahaan Propan itu, kemudian mulai usaha mandiri. Kemudian tahun 2010 pulang ke Jogja, 2012 itu mulai online marketing. Kenapa temanya besok Sabtu itu kita akan belajar online marketing. Insya Allah materinya terkait dengan Facebook Marketplace. Jadi ibu-ibu kebanyakan sama nonton Facebook kan ya? Nah kalau Facebook saya yakin generasi kita itu udah familiar. Tapi kalau IG katanya sebagian enggak ya. Nah makanya besok tema untuk pembelajaran online marketingnya nanti akan Facebook Marketplace tapi yang di Facebook. Nah nanti bareng sama Mas Heru. Nah setelah itu baru praktek terkait dengan pembuatan produk makanan. Itu kemudian untuk yang fashion offline-nya itu ini Beras House, sebagian mungkin juga udah tahu, ada di dekat RSUD Prambanan, selatan RSUD Prambanan ada toko baju ini Beras House Merbah, nah itu punya kami ya. Kemudian produknya herbal, kemudian muslim, fashion muslim dan desain. Ya, ini ibu-ibu panjenengan misalnya nanti butuh bikin logo produk, nah moga nanti bisa menghubungi kami ya, bisa menghubungi kami. Murah kok, nggak nyampe 100.000. Oke, itu ya amanahnya di Ketua DPC. Ini saya bikin, ini kegiatan bareng sama teman-teman. Oke, langsung aja yang ini terkait dengan yang mau saya sampaikan itu terkait dengan membangun jiwa entrepreneur ya. Entrepreneur itu apa sih? Ya kewirausahaan ya, kewirausahaan. Kenapa harus ditumbuhkan? Ya karena kalau hanya sekedar jualan itu saya kira mudah. Tapi kalau sudah bisnis itu perlu mikir banyak ya. Nah, jadi kalau panjenengan karena ini sebagian sudah punya produk, sebagian juga belum punya produk kan. Nah, mulai dari awal ini mulai ditumbuhkan bagaimana saya menjadi seorang pebisnis, bukan hanya sebagai seorang penjual. Bedanya apa? Beda banget. Kalau penjual itu hanya jual itu. Tapi kalau pebisnis, ya, pengusaha itu beda. Jadi yang dipikirkan kalau seorang pengusaha itu adalah bagaimana saya bisa menjual, kemudian usaha itu bisa jauh lebih berkembang, bisa memberdayakan banyak orang, uang yang ada itu bisa diputar, bisa digunakan untuk
menumbuh kembangkan bisnisnya. Sehingga kalau pengusaha ya targetnya itu besar ya, targetnya itu besar ya, bisa membangun bisnis besar. Tapi kalau jualan ya sekedar jualan aja. Maka kita bisa lihat bedanya. Kalau misalnya ada ini pengalaman di keluarga kami, mamaku itu kan jualan pisang dari sejak 1980-an itu jualan pisang di pasar sampai sekarang masih jualan. Apakah nggak untung? Untungnya itu buat apa? Ya untuk hidup kami juga gitu. Tapi dari dulu 30-40 tahun yang lalu sampai sekarang masih sama posisinya, bisnisnya itu masih sama, jualan pisang, kemudian masih ngontrak, kemudian yang dijual segitu-gitu aja ya. Meskipun besar sih ya, bisa misalnya penjualan bisa sejutaan kayak gitu, besar termasuknya, tapi segitu-gitu aja. Yaitu karena apa? Mindset ya. Karena mindsetnya beliau itu hanya sekadar hanya tanda petik ya, jualan. Apakah salah? Ya nggak salah, karena ini pilihan ya. Menjadi penjual atau menjadi pebisnis itu pilihan hidup kita. Nah, maka entrepreneurship itu bagaimana membangun kita ini menjadi seorang pebisnis yang besar, benar-benar mau jadi pebisnis ya, bukan hanya jualan ya. Nah, ini monggo ibu-ibu sekalian yang masih berpikirnya itu yang penting jualan, nah mulai dirubah ya, mulai dirubah. Nah, ibu-ibu sekalian dirahmati Allah, apa sih yang harus dipersiapkan ketika kita ingin membangun jiwa entrepreneurship? Ada 3 ini. Pertama, mindset yang ada dalam pikiran kita. Yang tadi saya sampaikan itu termasuk mindset bahwa kita punya produk kemudian dijual itu mau apa gitu. Apakah mau jual hanya sekedar jual saja atau mau membangun bisnis, membangun usaha yang lebih besar. Ini ada di mindset ya. Kemudian mental spiritual itu juga sangat penting. Betapa banyak orang yang mindsetnya bagus, dia knowledge-nya mentalnya itu nggak bagus, akhirnya apa? Ketika dia gagal, wes langsung selesai ya. Apalagi kalau nggak dikaitkan dengan spiritual ya. Kita sebagai seorang muslim tentu harus membangun bisnis, membangun usaha itu dengan spiritualitas ya, dibangun dengan bingkai agama kita, yaitu al-Islam. Kemudian yang berikutnya adalah knowledge dan skill ya. Pengetahuan itu sangat penting ya. Kemudian yang selanjutnya ini saya mau nanya, nah, sukses itu tergantung usia, mitos atau fakta? Beneran mitos? Ya, fakta mitos. Nah, ini saya mau nanya ibu-ibu sekalian yang sekarang ini punya bisnis atau baru mau bisnis, kemudian ngomong gini, pernah kepikiran gini, bah aku kuis 50 tahun nih, apa yo iso sukses? Ada nggak? Jawab itu yang tentuan saya pikiran yang tentuku. Ah, masya Allah nggak ada ya, luar biasa. Ya 40 menurut. Ini usia-usia kan 30, mungkin 35an ya, kayak kalau saya lihat aja masih 30, 40, 50 kan. Nah, usia 30 ke atas itu kan usia-usia yang kan, kalau orang itu berpikirnya Allah aku is umurnya sakmene gitu. Nah, ini emang benar hanya mitos ya. Karena apa? Karena banyak sekali orang-orang yang sukses dimulai dari usia yang sudah tua ya. Sudah tua, sudah sepuh ya. Contohnya ini ibu-ibu sekalian. Nah, ya, Wang Desun, jenengan bisa baca ya, jelas ya. Wang Desun itu mulai karirnya, meniti karirnya itu usia berapa? 44 tahun, Bapak Ibu sekalian. 44 kan lah ya di atasnya kita loh. Iya. Lebih tua dewe loh. Lebih tua dia dibanding saya 44, tapi dia baru memulai karir. Coba perhatikan, dia suksesnya di tahun berapa? Usia 70 tahun. Tapi dia punya etos yang sangat bagus, mindset yang sangat bagus sehingga dia berhasil. Wang Desun ini bintang film yang luar biasa itu. Selain apa? Selain jadi foto model ya, jadi foto model juga jadi bintang film Cina yang ini, yang tokohnya itu jenggotan ya, beliau itu. Bukan hanya ini Bapak Ibu sekalian, Wang Desun ini yang memulai karirnya di atas 40 tahun. Nah, jenengan tahu ini? KFC lah, tahulah gitu ya. Nah, KFC yang sudah internasional itu memulai bisnisnya di usia
50-an, mulai bisnis KFC-nya itu usia 65 tahun. 65 ini dari ngonten tau? Nah, dari ngonten. Jadi peluang untuk sukses itu masih terbuka sangat besar. Kemudian yang berikutnya rekrut ini McDonald. McDonald itu usia berapa? 50 tahun. Nah, jadi 50 tahun baru memulai bisnis, tapi Masya Allah dengan kegigihan dan sebagainya, mindset 3 item tadi ya, itu yang benar-benar terpancang kuat sehingga mereka ini termasuk pengusaha-pengusaha sukses bukan hanya lokal, bukan hanya nasional, tapi juga internasional, Masya Allah. Nah, ini kan cita-cita besar ya yang perlu kita bangun. Nah, sekarang mindset ini saya ngebut ya. Nah, apa sih yang perlu diperbaiki dari mindset kita, Ibu sekalian? Yang pertama adalah sukses itu hak semua orang. Tidak memandang usia, tidak memandang latar belakang ekonomi kita, tidak memandang kaya miskin, tidak memandang orang tua kita siapa, orang tua kita apa, tidak memandang lingkungan kita seberapa. Itu no ya. Sangat bisa lingkungan kita itu mungkin biasa-biasa, tapi kita melebihi lingkungan kita itu sangat mungkin. Itu tergantung mindset kita. Termasuk juga pendidikan. Aku berlulusan SD, banyak lulusan SD yang mereka itu berhasil, banyak sekali ya. Bahkan sampai udah lama itu promonya itu promosi, kampanyenya itu bahkan sampai menganggap pendidikan itu nggak penting. Tapi tetap kalau bagi saya tetap penting ya. Pendidikan itu nggak penting, yang penting iso survival dan sebagainya, iso hidup. Kan kemarin-kemarin seperti itu ya. Makanya ada teman-teman saya itu ada beberapa yang kuliah di UGM udah semester berapa, mutus, drop out ya. Karena pengen bisnis, terus meninggalkan pendidikannya. Ada kayak gitu karena kampanye pendidikan itu nggak penting gitu. Tapi bagi saya ya pendidikan tetap penting karena itu bisa menumbuhkan pola pikir kita ya. Jadi ibu-ibu sekalian yang punya putra tetap harus semangatnya bagaimana supaya anak-anak kita itu bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik gitu ya. Nah, sukses sama juga. Sukses itu bisa kita didapatkan siapa saja ya, nggak pandang bulu. Jadi jangan nggak usah berkecil hati. Aku terus pilih gerak nanti modal misalnya. Modal itu bisa dicari asalkan mindset, mental, spiritual dan ilmu bisa kita dapatkan kan gitu. Kemudian yang berikutnya ini sebagai seorang muslim tentu ada hadis Rasulullah SAW yang disampaikan beliau bahwa sebaik-baik harta adalah yang dimiliki orang-orang soleh. Kita sebagai seorang muslim harus punya pedoman kayak gini. Supaya apa? Supaya punya semangat bahwa harta yang sekarang ini berputar itu sebagian masuk ke kita. Kenapa? Karena faktanya dunia ini harta yang berputar, uang yang berputar itu hanya milik segelintir orang saja, dan itu orang-orang non-muslim. Saya pernah enten berita orang hanya zina saja mau mengeluarkan 80 juta, ya kan? Aduh, 80 juta ibu sekalian. Nah, waduh lah ya sombong ngopo-ngopo, tapi dia hanya untuk menikmati sesaat. Kenapa? Karena hartanya dimiliki oleh orang-orang yang minim agama. Kalau harta yang berputar di dunia ini dipegang oleh orang-orang yang nggak tahu Islam, nggak tahu agama, ya seperti itu. Ya, zina bayar seberapapun mau. Ya. Kayak kemarin konser besok November niku, Coldplay bayarin itu niku, cosplay niku 1 juta sampai 13 juta ibu-ibu bayangkan hanya nonton konser. Nah itu kan kalau misalnya bagi seorang muslim malah hemat-hemat banget lah, penting gue ngene-ngene ngajian ya bu ya, apa gue sedekah ke apa-apa kayak gitu kan jauh lebih bermanfaat. Itulah kenapa Rasulullah SAW menyampaikan bahwa harta yang berputar, karena harta itu sebenarnya sama segini. Ya, cuman kaum muslimin ini yang masih sakrit ini yang menguasai sebagian besarnya orang-orang non-muslim. Makanya kenapa kemaksiatan merajalela dan sebagainya ya karena harta itu masih dominan dikuasai oleh orang-orang yang nggak tahu agama. Kemudian yang berikutnya adalah 9 dari 10 sahabat Rasulullah SAW itu agniya, orang-orang kaya. Jadi jangan dipikir kalau Rasulullah itu miskin, enggak, Rasulullah itu kaya, tapi beliau zuhud, nggak mau ngambil harta dengan berfoya-foya, enggak. Sedekahnya beliau itu apalagi di bulan Ramadan itu seperti angin yang berembus-embus.
Jadi sedekahnya gitu. Itulah Rasulullah. Jadi kalau ada kampanye Rasulullah itu miskin, enggak ada ceritanya Rasulullah miskin. Sahabat-sahabat yang lain juga iya agnia-agnia semua. Bahkan Utsman bin Affan itu sampai pernah infak 100 onta beserta perlengkapannya untuk bekal jihad. 100 onta loh, padahal 100 onta itu saat ini 25 juta, 30 juta. Ping 100 tambah perbekalannya lengkap dengan perbekalan miliaran. Beliau infakkan untuk agama Allah SWT. Kemudian yang berikutnya adalah the power of dream, kekuatan impian. Nah ini ibu-ibu sekalian, kembali lagi di awal, apapun posisi kita, nggak boleh kita ini nggak punya mimpi. Apalagi anak-anak kita, ya, kita punya anak semua, maka anak-anak kita harus ditanamkan betul, harus punya impian besar. Jangan seperti kita, ya. Kalau kita kondisinya sekarang segini, jangan membentuk anak-anak kita itu mimpinya cuma seperti kita, tapi harus jauh lebih besar ya. Karena ya itulah salah satu keberhasilan kita orang tua kan ya, mendidik anak-anak kita, menjadikan anak kita jauh lebih baik daripada kita. Kemudian yang berikutnya adalah ini perkataan dari salah satu ilmuwan orang barat, kepercayaan keyakinan yang kuat itu akan menggerakkan pikiran untuk mencari jalan dan sarana menggapainya. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau kita bisa membuat mimpi besar, kemudian impian itu benar-benar nempel dalam pikiran kita, maka insya Allah otak kita, gerakan kita, semua sarana yang ada di tubuh kita itu nanti akan menggiring, akan cenderungnya itu akan membawa kita kepada apa yang kita impikan. Makanya kenapa ada orang yang impiannya itu besar sekali dan bisa dicapai, ya karena dia benar-benar meyakini bahwa impian itu bisa terwujud. Jadi nek panjenengan misalnya bermimpi nanti jadi punya produk kan, kemudian akan menasional, produknya itu akan bisa dinikmati seluruh Indonesia Raya. Itu yakini dulu bahwa pasti bisa. Maka insya Allah nanti otak ini akan berpikir, piye carane produkku bisa keluar Jogja, keluar Jawa, kayak gitu. Akhirnya nanti dengan upaya yang besar itu nanti insya Allah akan terwujudkan seperti itu. Nah kemudian yang berikutnya adalah toko, produk, SEO, Facebook itu hanya alat ya Bapak Ibu sekalian. Ini harus kita yakini bahwa rezeki itu memang sudah diatur oleh Allah SWT. Bukan berarti kemudian ya wes pasrah, entar rezekinya sepiro terserah Allah, nggak gitu ya. Tapi kita berupaya dulu, usaha semaksimal mungkin. Nanti kalau misalnya Allah kasih segini, oh ya memang ini mungkin rezeki saya segini aja. Jadi kita nggak ada stres gitu loh. Nah misalnya dagangannya berinto 10.000 ki orang stres. Kejual 5 piece atau dari 10 produksi cuma kejual siji orang langsung walah iki sing sama piye gitu, nggak kayak gitu. Tapi ya alhamdulillah lah dapat kejual 1, besok lagi insya Allah bisa jauh lebih baik, kayak gitu ya. Jadi ini harus diyakini betul. Kemudian yang berikutnya adalah marketing langit dan bumi. Jelas kita punya Allah, kita tahu bahwa Allah itu maha segalanya yang mengatur rezeki manusia, maka kita harus punya ketergantungan dengan Allah SWT. Di metode marketing ataupun penjualan kita pun juga sama, harus pakai strategi bumi dan langit. Bumi ini berbuat ya itu tadi, nawarin produk langsung, pakai Facebook Ads, pakai Facebook, sosmed dan sebagainya, itu bumi. Nah langitnya gimana? Ya, kita bersedekah gitu. Kemudian melakukan kebaikan-kebaikan supaya mengundang mengundang simpatinya Allah gitu ya. Jadi supaya Allah itu kasihan gitu loh melihat kita itu terus banting tulang kesana kemari, kemudian mendekat dengan doa dan sebagainya, insya Allah nanti Allah akan kasih gitu. Nah, ini selingan karena kita ringkes ya lewat ya. Kemudian yang berikutnya itu tentang mental spiritual. Tadi sebagian sudah saya spill ya, tentang berani dan optimisme. Ini harus ya, seorang pebisnis itu, pengusaha itu harus punya keberanian dan optimisme. Kemudian juga pantang menyerah, ya pasti. Nek cepat menyerah kita nggak bakalan jadi apa-apa. Padahal dunia usaha itu pasti ada tantangan, pasti ada kegagalan, itu pasti. Saya itu membangun meskipun belum apa-apa ya, masih segini, tapi kegagalan itu dari dulu kalau dihitung itu banyak banget.
mungkin sebagian tahu ya, kalau saya waktu 2010 itu kan ke Jogja, baru pulang dari Tangerang. Ngerintis usaha itu banyak sekali yang gagal. Jualan buah baru sebulan setengah gagal. Bikin keripik goreng itu goreng keripik jagung itu saya bungkusin titipin, akhirnya nggak lanjut. Kemudian ngambil kue kacang kue kacang itu saya ambil di ngemplak itu, saya titip-titipan, gagal juga gitu ya. Oh banyak banget Bu, banyak sekali. Saya pernah ngambil salak juga di Turi sana itu, ngambil ke tempat mertua, kadang nyari yang lain tuh saya bawa ke sini pakai motor itu, terus saya titipkan di tukang-tukang buah itu, bisa dapat 70.000, 100.000, alhamdulillah itu. Tapi ya nggak lanjut, nggak lama gitu ya, beberapa waktu. Nah ini kegagalan itu kalau kita cepat menyerah ya wes, kita nggak akan jadi apa-apa. Maka keberanian pantang menyerah itu harus. Sabar dan gigih itu juga ya, disiplin pasti ya. Mendekat ke yang maha kaya, tadi sudah saya sampaikan ya. Kita punya Allah yang maha memiliki rezeki, maka kita juga harus minta kepada Allah SWT yang maha kaya. Allah itu kalau mau merubah, kalau mau ngasih kita duit 1 miliar itu gampil kan? Lawang ngatur seluruh alam semesta aja gampang kok, apalagi mau ngasih kita uang 1 juta, 1 miliar, gampang sekali. Dulu itu ibu-ibu sekalian, saya waktu di Tangerang itu bisnisnya belum gede, tapi waktu itu saya sudah kenal TDA, komunitas tangan di atas. Komunitas tangan di atas itu bisnisnya itu miliaran, jadi omsetnya itu udah miliaran. Waktu itu saya miliaran itu, wih gede banget ya Bu, gede banget miliaran. Tapi bismillah, besok suatu saat pasti saya akan bisa gitu, sampai bisa melakukan penjualan miliaran gitu. Ya qadarullah gitu ya, qadarullah di Jogja dengan skenario-nya Allah, saya harus pulang ke Jogja ya, perlu pulang ke Jogja, kemudian bisnis ini itu sampai akhirnya online. Alhamdulillah miliaran itu ternyata tidak seperti yang dulu dibayangkan kayak orang gede banget itu. Sekarang 1 miliar, 2 miliar itu ya biasa gitu ya, biasa. Tapi itu omset ya, bukan keuntungan. Omset 1 miliar itu tuh ternyata ya nggak sulit-sulit amat gitu ya. Ya, itu ya, jadi kalau kita harus yakin Allah itu triliunan dan sebagainya itu sangat mudah jika Allah menghendaki ya. Kemudian banyak sedekah itu pasti ada ayat Allah SWT yang menyampaikan bahwa perumpamaan ya, matalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbah gitu ya. Jadi sedekah itu seperti kita menanam biji gandum 1 biji, kemudian menumbuhkan 7 batang, setiap batang 10 biji. Artinya kalau kita itu sedekah 1, insya Allah Allah akan ganti 700 ya, 700 kali, luar biasa. Nah ini video-video kegigihan ya. Oh nggak ada mixnya ya, jadi yang ini aja, yang ini bagus ini, sebentar. Ini video Billy Potter. Beliau itu punya kelemahan ini termasuk difabel. Sebentar. Nah ini Bill Potter ini kisah nyata ya, kisah nyata. Tahun 1955 dia punya kondisinya itu nggak bisa jalan tegak gitu, tangannya juga lumpuh, tapi punya ibu yang luar biasa, menanamkan kesabaran, kegigihan dan sebagainya. Ini lumayan lama juga. Saya ringkas saja deh biar cepat. Jadi Bill Potter ini seperti tadi kondisinya lumpuh, kemudian jalan aja nggak tegak. Kemudian beliau melamar pekerjaan di salah satu perusahaan, ternyata ditolak. Tapi ketika ditolak itu dia sempat menyerah, tapi kemudian dikuatkan sama ibunya. Pokoknya harus gigih,
passion, harus sabar dan gigih. Akhirnya dia masuk lagi, kemudian bilang apa sama manajer perusahaan itu, beri aku area yang paling tidak disukai oleh marketing lain, sales lain. Enten plastik. Sampai akhirnya ibu-ibu sekalian, Bill Potter yang kondisinya semacam itu akhirnya bisa bekerja dengan jalannya saja udah ingkrik-ingkrik kayak gitu. Tapi ternyata dengan kegigihan yang luar biasa, setelah beberapa tahun berikutnya beliau itu menjual produk yang di perusahaan Watskin ini. Pada akhirnya beliau itu menjadi, di akhir perjalanannya di perusahaan itu, beliau itu menjadi penjual terbaik seperusahaan besar itu. Sampai yang lain itu pada nggak menyangka kok bisa gitu. Karena apa? Kegigihan. Maka kegigihan itu harus benar-benar kita kuatkan. Ini video-video penguat ya. Ini karena sudah zuhur, jadi kita lewatin aja. Kemudian yang berikutnya adalah knowledge dan skill. Jelas ya, Imam Syafi'i pernah mengatakan, man uridud dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man uridul akhirat fa'alaihi bil ilmi, wa man uridu ma fa'alaihi bil ilmi. Jadi kalau mau bahagia dunia dengan ilmu, kalau mau bahagia akhirat dengan ilmu juga, kalau mau dunia akhirat dengan ilmu. Jadi menuntut ilmu itu tidak boleh lekang dari kehidupan kita. Kemudian yang berikutnya adalah fondasi bisnis. Ini kalau bisnis, kita mau berbisnis, tapi saya kira ini next ya, itu harus memikirkan 4 fondasi ini: marketing, ya, penjualan, kemudian keuangan. Tadi sudah disinggung ya sama Pak Wahyu. Jadi kalau kita bisnis itu upayakan dipisah ya, dipisah keuangannya. Jadi ini yang untuk bisnis, ini yang untuk keluarga. Nek untung aja langsung dinggo urip. Nah ini nanti sampai kapanpun ibu-ibu bakalan bisa berkembang ya. Saya itu dulu awalnya gitu, tapi kemudian dapat hidayah. Akhirnya saya benar-benar pisah. Jadi kalau ada keuntungan ya wis, ini untuk usaha. Kalau misalnya mau untuk hidup, saya ambil sebagian. Jadi, ambil sebagian itu tetap disimpan buat pengembangan bisnis. Ya alhamdulillah, dulu passion itu saya nggak punya modal sama sekali. Saya juga jadi reseller, ada yang jadi reseller kan. Saya dulu juga jadi reseller, diskonnya 10%, 15%. Tapi kemudian alhamdulillah sekarang kita malah bisa buka reseller sama keagenan yang kita bisa kasih 20-30%. Nah itu karena itu tadi keuangan yang memang sehat. Nah kemudian tentang human resource ini, kalau kita sudah punya tim ya, kita punya tim. Nah ini selingan aja, senam-senam penguin. Dan ini sama Habibie Afsah, ini kisah, tapi beliau Habibie Afsah itu juga dia penderita yang lumpuh, itu lumpuh benar-benar lumpuh, cuman jarinya itu yang bisa gerak. Tapi punya ibu yang luar biasa juga, ibunya itu yang luar biasa, sehingga si Habibie Afsah ini akhirnya jadi internet marketer yang bisa mendatangkan ratusan juta dari internet hanya dengan jarinya. Dia cuma jari gini, iklan sama AdSense. Nah ini sampai diliput Kick Andy. Baik, mungkin itu ya ibu sekalian, ini kita mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Besok insya Allah jam 1 kita mulai lagi ya. Kemudian yang berikutnya untuk uang saku, uang transport, insya Allah akan kita berikan besok, kecuali ada yang satu Bu Ayu ya, Bu Ayu yang sing kunting ya. Bu Ayu bisanya hanya hari ini, jadi nanti bisa diambil ya, karena besok udah enggak. Nah kemudian yang berikutnya untuk yang lain besok insya Allah akan kita bagikan besok. Dan seperti yang kemarin saya sampaikan, nanti yang 1 kali yang daftar ya, yang daftar kemarin kita akan gunakan di seminar usaha tanggal 2 Juli besok. Nah 2 Juli besok itu insya Allah saya belum gabung juga di sana, tapi saya melihat ini potensi yang luar biasa yang bisa kita maksimalkan. Karena produknya itu produk yang keseharian jenengan konsumsi, yaitu skincare.
skincare. Kemudian ada pembimbingan. Nah, ini yang poin yang paling besar yang membuat saya itu klik dengan bisnis ini. Ada pembimbingan. Jadi jenengan itu nggak hanya sekedar dikasih produk luweh gitu, enggak. Tapi ada pembimbingan. Saya kira sudah dihubungi sama Bu Fatma ya. Nah, oh ya, nah itu yang sudah dihubungi Bu Fatma itu beliau nanti yang akan ngasih pembimbingan itu. Jadi semoga saja dengan seminar besok tanggal 2 Juli itu kita bisa punya peluang baru. Kemudian juga targetnya sih insya Allah semoga bisa membantu ibu-ibu sekalian untuk bisa menambah penghasilan gitu ya, bisa menambah ekonominya lebih baik lagi.